Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 29 Agustus 2024. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebuah ungkapan dalam bahasa Batak disebut begini. Tadingdo narikot, binahenni narumikot. Artinya, sesuatu yang penting akan ditinggalkan demi sesuatu yang terpenting atau paling penting. Istilah ini boleh kita pakai untuk menggambarkan apa yang telah ditunjukkan oleh seorang tokoh Alkitab bernama Maria, saudara Lazarus, dan juga menjadi saudarinya Marta. Jadi Marta, Maria, Lazarus, mereka adalah 3 bersaudara. Satu kali Yesus pernah datang ke rumah mereka untuk bertamu, dan pada saat itu disebutkan Marta sibuk mengerjakan segala hal di dapur demi menyambut Yesus yang datang itu. Sedangkan Maria, dia mengambil sikap duduk dekat kaki Tuhan. Di situ disebutkan bahwa Marta datang menggerutu kepada Yesus, menyebutkan dan seolah-olah mempersalahkan Maria yang sedang duduk dekat kaki Tuhan. Tapi pada konteks itu kita lihat Yesus menunjukkan satu pengajaran yang besar bagi kita soal bagaimana kita melihat satu kesempatan, bagaimana kita mempergunakan sesuatu momen, dan bagaimana kita memilih yang terpenting daripada yang penting. Menyediakan makanan untuk Yesus itu penting. Menyambut tamu dengan sungguh-sungguh itu penting. Tapi pada momen Yesus bertamu ke rumah mereka, duduk dekat kaki Tuhan, artinya ini istilah sebagai seorang murid yang mendengarkan pengajaran, menerima pengajaran dengan seksama. Itu jauh lebih penting. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang demikian. Maka marilah mengambil keputusan yang tepat, supaya kita dapat memilih yang terpenting dan tanpa mengabaikan yang penting tadi. Artinya kita tahu bahwa mendengar firman Tuhan dan memahami firman-Nya itu adalah suatu hal yang terpenting dalam hidup orang percaya. Pada prakteknya kita masih bisa bertemu ada alasan-alasan dari orang-orang percaya, misalnya tidak datang beribadah pada hari Minggu. Alasannya adalah karena dia harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu tamunya yang akan datang, karena akan melaksanakan arisan di rumahnya, partangyangan di rumahnya, atau persekutuan antar keluarga-keluarga. Akhirnya mereka meninggalkan atau melupakan beribadah kepada Tuhan atau pergi ke gereja. Tentu ini boleh kita perbaharui. Ini boleh kita terima sebagai teguran lewat firman ini. Supaya kita tahu menempatkan atau memutuskan mana yang terpenting dalam kehidupan kita. Satu pesan firman pada hari ini, yang terpenting bagi orang percaya adalah mendengar dan memahami ajarannya, menerima pengajaran dari Tuhan Yesus.
Ketahuilah, tidak semua waktu kita bisa menerima pengajaran dari Yesus. Ada kalanya kita tidak dapat menerima pengajaran karena berbagai faktor. Maka jikalau hari ini kita masih punya kesempatan yang baik, kita masih punya waktu dan punya ruang yang cukup untuk menerima pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus, terimalah. Putuskanlah untuk menerima dan menghidupi firman-Nya. Itu menjadi satu yang terpenting dalam kehidupanmu. Mengutamakan mendengarkan firman Tuhan. Mengutamakan untuk menghidupi firman Tuhan. Itulah menjadi undangan bagi kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami oleh hikmat yang daripada-Mu, supaya kami tahu mengutamakan, mendengarkan firman-Mu, memahami, dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.